Semangat pagi, shalom. Jumpa lagi di pagi yang indah ini. Kita siapkan kehidupan kita untuk berjumpa dengan Tuhan melalui saat teduh Jumat 8 Oktober 2021. Mari kita mulai. Pertolongan yang kita harapkan saat ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dipersekutukan pada pagi yang indah ini. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kami, suluh kami, pegangan kami dalam kehidupan ini. Roh Kudus tolong kami semua, sehingga kami mampu memahami, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dan bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Bersikaplah seperti Bileam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ada orang, mungkin termasuk orang Kristen, yang lebih susah melihat orang yang sukses dan berhasil, dan lebih senang melihat orang susah dan menderita. Inilah yang terjadi pada Balak, raja orang Moab,
yang memanggil Bileam untuk mengutuk orang-orang Israel yang sementara berkemah di dataran Moab. Bahkan Balak meminta, kalaupun Bileam tidak mau mengutuk orang Israel, janganlah ia memberkatinya. Bilangan 23 ayat 25. Saudara-saudara, sekalipun demikian, dalam pembacaan kita ini nyata bahwa Bileam lebih tunduk pada kehendak Tuhan daripada permintaan Raja Balak. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, atas tuntunan Roh Allah, ia mengucapkan berkat dalam bentuk saja. Ayat 3 sampai ayat 9a. Bahkan dalam ayat 9b, Bileam tegas menyatakan bahwa diberkatilah orang-orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pun diutus ke dalam dunia untuk memberitakan damai sejahtera Allah yang mewujud secara sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal inilah yang juga melatar belakangi lahirnya motto Gereja Toraja, menjadi berkat bagi semua. Menjadi tanggung jawab setiap kita untuk benar-benar menghidupi tugas pengutusan kita. Sehingga baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan, pada semua lingkup pelayanan menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Penggalan lagu, hidup adalah kesempatan, kiranya tetap menginspirasi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih pemeliharaan dan berkat-Mu senantiasa nyata dan kami nikmati dalam kehidupan ini. Khususnya di pagi yang indah ini, kami diperkenankan untuk bersama bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi suluh pedoman dalam kami mengarungi kehidupan anugerah Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami sehingga kami memahami firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, dan kami tetap bersikap seperti Bileam yang taat kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun bentuk kehidupan yang diperhadapkan kepada kami. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan aman, tentram, dan kami akan mampu mengangkat tugas pekerjaan, tanggung jawab dan pelayanan kami dengan baik. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami, sehingga berjalan dalam pengasihan Tuhan. Kami serahkan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami Tuhan. Berkati mereka semua dalam segala aktivitas mereka. Biarlah mereka semua selamat sentosa dan senantiasa menikmati kesuksesan keberhasilan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan peliharakan dan tuntun mereka. Jemaat Tuhan, jemaat Peniel Manggar, berkati dalam keberadaan mereka masing-masing, dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka. Topang mereka Tuhan, sehingga mereka mampu melakukannya dan mengerjakannya dengan baik. Dan biarlah dari dalam semuanya itu, berkat-berkat Tuhan mereka terima dan nikmati. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga,
Kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster. Tuhan tetap memberkati mereka dalam segala pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudimu, berkati, peliharakan mereka dalam menjalani masa muda mereka dan dalam menggapai cita-cita mereka, meraih kesuksesan keberhasilan di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat adik dari Mama Arya yang dirawat di rumah sakit Elim. Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Pemerintah kami Tuhan berkati. Pergumulan pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan sanggup pulihkan kami secara sempurna. Saudara-saudara kami yang terpapar, Tuhan kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat tim medis, berkati mereka selalu dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka. Perjalanan hidup kami hari ini kami pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama-Mu Tuhan kami akan aman dan tentram, menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan, dengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pergilah, tetaplah setia kepada Tuhan, dan tetaplah menuruti kehendak-Nya, seperti Bileam. Arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus menolong kita. Soli Deo Gloria.